Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat saja ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang khitan. Hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang balik. Apa ya balik itu? Coba perhatikan materi-materi berikut ya. Nah, sekarang amati gambar ini ya. Nah, kenapa ada gambar bayi ya? Kemudian ada gambar anak-anak. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat atau puasa? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena mereka belum balik. Mereka belum terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat maupun puasa. Pengertian balik secara bahasa adalah sampai. Diingat-ingat ya anak-anak. Secara istilah balik berarti mencapai had umur atau batas umur yang mewajibkan seseorang melaksanakan semua tuntutan ibadah wajib kepadanya. Ibadah wajib itu apa saja? Sholat fardu, puasa, zakat, haji. Nah, ketika seseorang sudah balik, kemudian dia sudah dewasa, maka dia akan terkena hukum wajib melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Yang artinya sebelumnya dia tidak wajib untuk sholat, tetapi ketika sudah mencapai umur tertentu, namanya sudah balik, maka dosanya sudah ditanggung oleh dirinya sendiri. Yang sebelumnya dosanya ditanggung oleh orang tuanya ketika dia melakukan kejelekan, maka ketika sudah balik, dosanya sudah ditanggung oleh dirinya sendiri dan bukan oleh orang tuanya. Nah, dalam balik ada istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah taklif. Taklif itu berarti terkena beban hukum wajib beribadah. Sedangkan orang yang terkena hukum wajib beribadah itu adalah mukallaf. Diingat-ingat ya, ada taklif dan mukallaf. Kalau mukallaf itu orangnya. Nah, ketika seseorang sudah balik, maka dia sudah menjadi seorang mukallaf, artinya menjadi seorang yang terkena hukum wajib untuk beribadah. Sekarang kita akan mempelajari apa saja ya tanda-tanda balik itu. Tanda balik yang pertama bagi laki-laki maupun perempuan adalah sempurnanya umur 15 tahun. Jadi meskipun seseorang itu tidak mengalami tanda balik yang lain seperti haid dan mimpi basah, maka ketika dia berumur 15 tahun, dia sudah otomatis sudah balik atau dia sudah mukallaf, sudah wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib tadi. Tanda balik yang kedua, bagi laki-laki ataupun perempuan yang mengalami ihtilam. Apa ihtilam itu anak-anak? Ihtilam bisa disebut dengan mimpi basah. Artinya apa? Ketika tidur, kemudian kalian ketika bangun melihat di celana dalam kalian ada sebuah cairan dan itu bukan air seni atau bukan air kencing. Biasanya berwarna putih, maka berarti kalian sudah otomatis balik. Kalian sudah mengalami tanda balik. Berarti kalian wajib mandi besar ya. Bukan mandi seperti biasa tapi harus mandi besar dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Mandi besar wajib untuk menghilangkan hadas besar di tubuh kita. Setelah mandi besar, baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat.
Tanda balik yang ketiga ini khusus perempuan yang sering dialami oleh perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Bu Rifat ingatkan lagi ya anak-anak bahwa Bu Rifat akan menyampaikan meskipun nanti bahasanya tidak pernah kalian dengar atau mungkin kenapa ya kok Bu Rifat berkata begini, malu dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ini ilmu memang harus disampaikan supaya kalian juga paham. Anak laki-laki pun juga harus paham, tidak hanya anak perempuan ya. Karena kalian juga akan menjadi calon pemimpin. Baik, di sini Bu Rifat jelaskan, haid adalah itu secara bahasa artinya mengalir. Secara istilah adalah darah yang keluar dari farji wanita atau rahim wanita yang sudah berumur 9 tahun. Dan ini bukan darah penyakit atau mungkin darah sehabis melahirkan. Ketika ada seorang perempuan, seorang anak, dia mengeluarkan darah sebelum berusia 9 tahun, maka itu belum disebut dengan darah haid. Bisa jadi dia terkena penyakit tertentu, maka harus diperiksakan. Hukum mempelajari tentang haid ini adalah wajib ain. Wajib terutama bagi perempuan. Karena di dalam haid ini anak-anakku banyak sekali yang harus kita pelajari. Kenapa kok wajib, Bu? Iya, karena ketika kita tidak mempelajari, maka kita nanti juga tidak akan tahu apa itu aturannya haid, kemudian waktunya haid, kemudian mengkodok sholatnya bagaimana, dan seterusnya. Jika seorang perempuan tidak mempelajari tentang haid, maka dia tidak akan tahu apa itu masa suci, berapa lama masa sucinya, kemudian berapa hari saja yang disebut dengan haid. Untuk itu anak-anak perlu kalian ketahui bahwa hukum mempelajari tentang haid ini adalah wajib. Untuk waktu haid, paling sedikit atau minimal itu adalah 24 jam atau sehari semalam. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam, maka tidak disebut dengan haid. Bisa jadi itu adalah darah penyakit. Kemudian, waktu maksimal adalah 15 hari. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari itu, maka darah yang keluar pada hari ke-16 disebut darah istihadhah. Darah istihadhah ini darah kotor atau mungkin darah penyakit. Untuk itu, meskipun dia mengalami istihadhah, maka dia tetap wajib sholat. Nah, untuk larangan seorang muslimah atau seorang perempuan yang sedang haid, yang pertama tidak boleh sholat, haram hukumnya. Kemudian puasa, yang ketiga menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf, kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah saat haji atau umroh, berhubungan badan, dan yang terakhir adalah talak atau cerai. Setelah suci atau haidnya sudah berhenti, maka kita wajib mandi besar. Setelah itu baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Nah, untuk anak-anakku yang sudah balik, sudah haid, sudah pernah ihtilam atau mimpi basah, maka kalian sudah wajib sholat ya, atau puasa. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.